Shalom alaihim besem Yesua Hamasiah Yi Yesu Jidu Deminggi Angsin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. True God Jesus Christ bless you all. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Allah yang benar memberkati kita sekalian. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Tema ini kiriman dari Pak Kodir. Pak Kodir di Serang, Banten. Pak Kodir ini nanya sederhana saja katanya. Bisa jawab enggak? Gitu. Ya. Pak enggak usah gitu lagi lah Pak, enggak usah. Sama nih Pak Kodir ini enggak usah bilang ahlinya ahli apa, enggak usah lah ya. Bapak nanya aja ya. Itu Bapak pertanyaannya bagus loh ya. Pak Kodir itu nanya dan pertanyaan ini kita jadikan judul begini. Siapa yang mengganti nama Paulus? Nah ini dia. Paulus itu ganti nama, siapa yang ganti? Bisa-bisanya sendiri ya atau gimana itu ya? Baik saudara-saudara, kalau kita bicara Paulus itu kan oleh golongan siapa lagi itu selalu dibenci lah ya. Ya pokoknya Paulus itu oleh golongan siapa lagi itu pasti dibenci. Paulus itu musuhan sama Yesus katanya. Ngapain tuh merubah-rubah, sunat dirubah, halal haram dirubah, Taurat dijadikan batal, terus apa lagi tuh? Hari Minggu, terus ibadah hari Minggu, terus apa lagi? Jingkrak-jingkrak tepuk tangan gitu kan. Pokoknya kalau denger nama Paulus itu alergi. Itu golongan siapa lagi ya? Oke, lalu Pak Kodir dari Serang Banten ini nanya, siapa itu Pak yang ganti nama Saulus jadi Paulus? Kalau yang ganti nama itu bisa-bisanya Paulus sendiri, berarti memang Paulus itu tukang pembual katanya, tukang bohong itu, berlawanan sama Yesus gitu. Ya, penjelasan berikut ini Alkitabiah ya. Yang punya keyakinan lain di luar sana ya silahkan Anda yakini sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing. Pertobatan Saulus itu ada di Kisah 9 ayat 4. Yesus dari surga ngomong gini, Saulus, Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Yesus masih manggil Saulus. Ya, perhatikan Kisah 9 ayat 4. Saulus, Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Terus Saulus bilang, siapa engkau Tuhan? Yesus ngomong, akulah Yesus ya. Lalu tobat. Nah, kita baca di Kisah 13 ayat 4. Kisah 13 ayat 4. Saulus dan Barnabas ini oleh Yesus, ingat, oleh Yesus dikhususkan untuk ke Siprus ya. Ke Pulau Siprus ya. Kisah 13 ayat 4 ditunjuk oleh Yesus untuk ke Siprus. Saulus sama Barnabas. Namanya masih Saulus. Oke? Jadi di Kisah 9 masih Saulus, Kisah 13 ayat 4 masih Saulus. Nah, di Kisah 13 ayat 9 Saulus ini ketemu sama seorang tukang sihir, nabi palsu, namanya Bar Yesus. Sering disebut Elimas. Ini tukang sihir. Terus Bar Yesus atau Elimas ini temenan sama gubernurnya Siprus yang namanya Sergius Paulus. Arti kata Paulus adalah orang pinter. Jadi Sergius Paulus, Sergius orang pinter. Pinter dalam arti cerdas. Bukan pinter dukun ya. Pinter dalam arti cerdas. Jadi Sergius Paulus ini gubernur Siprus yang cerdas. Lalu Paulus ini dipanggil. Paulus sama Barnabas sini dong. Aku pengen tahu kamu punya pengajaran apa gitu kan. Pengen tahu nih gubernur yang namanya Sergius Paulus. Dia ditemenin oleh nabi palsu yang namanya Bar Yesus ya. Maka terjadilah Paulus menjelaskan kepada gubernur Sergius Paulus itu. Waktu itu namanya masih Saulus ya.
Tapi penjelasan ini dibelokkan melulu oleh nabi palsu yang namanya Bar Yesus. Perhatikan di ayat 9. Lalu Saulus penuh Roh Kudus. Ingat, Saulus penuh Roh Kudus. Dia bilang begini, wahai kamu Elimus, wahai kamu Bar Yesus, nabi palsu, kamu kok membelokkan melulu pembicaraanku dengan gubernur ya. Aku juga Paulus. Nah ini dia, dengan Roh Kudus dengan penuh Roh Kudus, Saulus itu ngomong, aku juga Paulus. Paulus kan artinya orang cerdas ya. Aku Paulus mengutuk kamu Bar Yesus Elimas buta sekarang. Akhirnya ini tukang sihir ini buta ya. Saat itu juga langsung buta, meraba-raba. Nah, gubernurnya langsung percaya. Gubernurnya akhirnya percaya Yesus. Jadi Saulus ganti nama menjadi Paulus. Waktu itu Saulus penuh Roh Kudus. Dia ngomong, aku juga Paulus. Kamu Bar Yesus Elimas, kamu buta karena kamu menghalang-halangi, membelokkan melulu khotbahku ke gubernur Sergius Paulus. Begitu. Jadi kapan Saulus ganti nama menjadi Paulus? Yaitu di Kisah 13 ayat 9. Saat kapan dia ganti nama? Saat dia dipenuhi Roh Kudus. Oke. Sekarang atas pertanyaan, lalu siapa yang ganti nama itu? Ya. Saat dia penuh Roh Kudus loh. Bukan kok bisa-bisanya Paulus, namaku sekarang Paulus, enggak gitu. Dia sedang penuh Roh Kudus, dia ngomong aku Paulus. Paulus artinya cerdas, orang cerdas. Endingnya gubernur itu percaya Yesus. Nah, sekarang mari kita lihat. Yesus itu setelah menobatkan Saulus ya, di Kisah 9 ayat 4, ada 3 kali lagi Yesus berfirman pada Paulus, bukan Saulus lagi. Kita lihat di Kisah 18 ayat 9. Yesus berfirman kepada Paulus. Yesus meng-approve bahwa namamu sekarang Paulus. Paulus disuruh oleh Yesus terus berkhotbah, terus memberitakan Injil di Korintus. Itu di Kisah 18 ayat 9. Yesus berfirman kepada Paulus. Berarti Yesus meng-approve pergantian nama dari Saulus menjadi Paulus. Karena waktu itu Paulus ngomong, aku juga Paulus. Waktu dia dipenuhi Roh Kudus, waktu menghardik atau mengutuk si Bar Yesus atau Elimas itu, nabi palsu itu. Di Kisah 23 ayat 11, Yesus juga berfirman lagi kepada siapa? Kepada Paulus, di-approve lagi bahwa namamu sekarang Paulus ya. Supaya kuat nanti kamu harus ke Roma, kamu bersaksi di Roma. Itu Yesus yang nyuruh. Jadi Yesus itu nyuruh Paulus tetap memberitakan Injil di Korintus. Yesus menyuruh Paulus supaya tetap kuat, nanti kamu harus ke Roma. Itu yang nyuruh Yesus. Di Kisah 23 ayat 11. Lalu di Kisah 27 ayat 23, malaikat Tuhan ini juga meng-approve ke Paulus. Paulus, tenang ya. Paulus kan naik kapal ke Roma itu. Tenang. Nggak ada yang mati orangnya di sini. Nanti yang rusak kapalnya doang. Akhirnya kapal ini terdampar. Ya, itu malaikat Tuhan juga meng-approve, namanya berfirman kepada Paulus. Bukan lagi Saulus. Jadi atas pertanyaan Bapak Kodir di Serang, siapa yang mengganti nama Saulus jadi Paulus? 100% adalah Yesus Kristus sendiri. Waktu itu memakai momen bahwa Saulus sedang ketemu dengan gubernur Siprus yang namanya Sergius Paulus. Kebetulan direcokin sama nabi palsu yang namanya Bar Yesus atau Elimas. Lalu Saulus ini mengutuk
itu Bar Yesus menjadi buta. Pada saat dia mengutuk, dia dipenuhi Roh Kudus dan dia ngomong, "Aku Paulus." Jadi yang ngomong "aku Paulus" adalah Roh Kudus. Ini dibuktikan, di-approve nanti setidak-tidaknya 3 kali. Yesus berfirman pada Paulus di Kisah 18 ayat 9, di Kisah 23 ayat 11, maupun di Kisah 27 ayat 23. Jadi 100% yang mengubah nama Saulus jadi Paulus adalah Yesus sendiri. Wah, Pak Pendeta kok mudah banget jawabnya ya. Nggak pernah denger yang kayak gini, Pak. Kita mah dengernya dari dulu mah muter-muter aja. Iya, soalnya kan pendeta-pendeta bacanya buku teologi, ya. Jadi siapa tuh Saulus ini? Wah, ditafsir-tafsir pakai buku macam-macam, nggak usah pakai Alkitab aja. Ya. Jadi saya sudah jawab ya Pak Kodir di Serang, siapa yang merubah nama Saulus jadi Paulus? 100% Yesus. Saulus itu ya, Paulus itu ya Pak Kodir, itu 100% memberitakan Injil Yesus. Jadi kepada kelompok siapa lagi, nggak usahlah suka menafsir-nafsir Paulus musuhan sama Yesus. Lawang Paulus itu dia bilang, "Aku ini rela mati pokoknya kalau untuk Yesus kok." Dia itu nurut sama Yesus. Dia yang milih Yesus, suruh kemana-kemana juga nurut sama Yesus. Ke Roma juga disuruh Yesus, ke Korintus juga disuruh Yesus, ya. Semua itu ya. Jadi nggak dari golongan siapa lagi ini nggak usahlah nafsir-nafsir. Anda kan bukan orang Kristen, ya. Pasti gagal paham kalau menafsir Alkitab, ya. Kita itu malu, yang denger tuh malu. Yang denger aja malu. Ya. Tapi kok yang nafsir mah enggak ya. Ya, kita yang denger tuh malu ya. Ya, tapi puji Tuhan sih sekarang udah enggak ada lagi ya. Anak Allah dibilang Allah beranak udah enggak ada kan? Enggak ada loh sekarang loh. Allahnya orang Kristen ada 3 udah enggak ada loh, ya. Ya puji Tuhan ya. Semoga salah satunya karena saya menjelaskan di YouTube ya, dengan bahasa yang mudah dimengerti, mereka akhirnya paham, oh Allahnya orang Kristen bukan 3, Yesus anak Allah itu bukan Allah beranak, sepertinya sudah itu, dan makin banyak kesini loh, makin clear loh kesini loh, soal Isa Al-Masih, soal Nabi, soal Paulus. Semoga dengan ini penjelasan seperti ini ya, dengan saya tayangan YouTube saya kan sudah hampir 800 lebih malah, sudah menjawab pertanyaan mereka semua ya, dari golongan siapa lagi itu ya. Ya semoga tidak ada lagi lah ya, maaf kata nih, salah tafsir atau gagal memahami, lalu pokoknya modalnya ketik dulu, pikir belakangan, tayangin dulu. Jangan begitulah ya. Ya saya sudah jawab ya Pak, siapa tadi, Pak Kodir dari Serang. Kepada Bapak Ibu Saudara yang waduh kok ini kok Pak Pendeta kalau jelasin yang rumit-rumit kok gampang banget ya. Ya gampang Bu, Pak. Kalau kita bacanya Alkitab gampang, minta hikmat Roh Kudus. Tapi kalau didasarin pakai buku-buku micin ya, yang saya sebut teologi, Calvinis semua, yang saya menganggapnya sampah itu ya. Kalau pakai itu muter-muter Bu, apa juga gagal. Gagal paham itu kan nular Bu, ya. Nular kemana-mana akhirnya. Soal Paulus gagal paham, nanti soal kerajaan Allah gagal paham, soal Bapa gagal paham, soal surga gagal paham, ya, baptisan gagal paham kan nular ya. Silakan Anda ikut sekolah tinggi Alkitab ya, silakan daftar aja ke nomor-nomor yang dicantumkan ya. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu Yesus Allah yang benar, Engkau sudah memeteraikan kebenaran Alkitab ini. Jamah urapi semua yang mendengarkan tayangan ini. Yesus Allah yang benar, Engkau layak dipuji, ditinggikan selama-lamanya, sebab Engkau satu-satunya Allah segala masa. Yang mau ikut sekolah tinggi Alkitab silahkan ya, silahkan langsung hubungi. Masih bisa ya, kita masih bisa atur ya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya, amin.